Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini kita mau kepoin masternya audio. Oke, selamat malam, teman. Selamat malam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sampai rumah kapan ini? Sampai rumah sekitar 4 hari lalu. Sebelum PPKM. Sebelum PPKM. Aktivitas di Jakarta lagi kayak apa ini, Pak? Aktivitas Jakarta ya sekarang ya adanya ya kegiatan-kegiatan yang online pastinya dengan kondisi saat ini yang tidak bisa off air. Ya, akhirnya orang banyak lari ke streaming, terus lebih giat di YouTube, lebih giat semuanya pakai media online. Jadi yang off air sementara ini memang belum diperbolehkan oleh pemerintah. Oh ya, ini Pak, ini kami dari Metamorfosa. Oke. Sebelum Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Temanggung soalnya. Iya, orang Temanggung juga. Sebelum kita ke pertanyaan atau ke apa ya pengetahuan lebih lanjut, kita ini satu tim ikut berbelasungkawa atas meninggalnya putra Pak Wawan. Oke, udah lama juga, udah 1 tahun yang lalu. Kebetulan kita juga nggak datang ke sini. Memang itu keadaannya juga lagi apa ya? Memang lagi susah semua. Iya. Kalau apa ya? Industri musik di Jakarta itu sekarang itu kondisinya lagi kayak apa, Pak? Ya yang pasti kondisinya sebenarnya sama aja ada corona ataupun nggak ada corona, untuk industri musik itu sama aja, untuk recording ya, untuk apa namanya, rilis lagu baru, untuk single-single baru itu sebenarnya sama aja, tergantung kita punya materi. Terus kalau yang laku ya laku, jualan-jualan. Kalau yang idealis ya idealis, sama aja. Cuman memang permasalahannya tidak bisa manggung aja sekarang kan. Jadi orang cuma bisa dengar ini aja secara digital aja. Jadi nggak bisa kita tatap muka dengan apa namanya, dengan artisnya, audiens itu sama aja, nggak bisa. Tetap moga-moga aja cepat berlalu lah. Amin. Kondisinya. Kalau maaf ini, kalau RCM sendiri lagi sibuk apa ini, Pak? RCM sendiri alhamdulillah Dewa banyak ini apa namanya, banyak kegiatan streaming dengan beberapa sponsor besar dan melibatkan banyak artis, melibatkan ada Raisya, ada Yura, ada Danila Riyadi, ada David Bayu, ada Netral juga, ada Burger Kill, banyak artis. Ya kebetulan memang saat ini band yang jalan di keadaan pandemi kayak gini nih, aku lihat juga cuman Dewa sibuk apa namanya, sibuk bikin streaming dengan mengolah lagu-lagu lamanya ataupun recycle lagu lamanya, diperremaja lagi, rejuvenate lagi dengan taste yang berbeda, dengan vokalis yang baru, dengan featuring dengan vokalis lainnya. Itu salah satu terobosan baru juga buat industri musik sekarang. Jadi dengan lagu yang udah ngetop dibawain oleh penyanyi yang lain gitu. Kira-kira begitulah kesibukan Dewa sendiri, kesibukan RCM sendiri. Ya banyak lah. Yang pasti dapur rekaman tetap ngebul. Kalau nggak salah malam ada tayangan juga ya? Kalau nggak salah. Tanggal 18. 18? Ya. Kemarin? Besok. Oh besok? 18. Wah, sampai nggak tahu tanggal ini PPKM, gila. Itu rangkaian dari kontrak apa namanya, Dewa dengan sponsor, ada beberapa episode. Episode pertama besok tanggal 18 ada Yura Yunita, Vina Panduwinata, Danila Riyadi, David Bayu, sama Nisaku dari apa Makanku, sponsor. Ya. Ini kita tuh penasaran. Kalau komentarnya Mas Yuke, basisnya Dewa itu, Mas Wawan ini setengahnya robot. Itu gimana kok dapat panggilan kayak gitu, Pak? Ya sebenarnya sih nggak robot-robot juga, karena aku selalu prepare. Jadi dalam kita nyemplung di dunia kayak begini ini sama kayak kita perang di saat kita ada di lapangan. Jadi kalau mau perang itu kita harus siap senjata banyak dalam arti
kalau ada apa-apa di lapangan, terus kita harus memutuskan sesuatu, kita harus siap apa yang kita bawa. Jadi waktu itu kejadian di salah satu stasiun TV, gagal untuk acaranya tetap berlangsung, akhirnya pindah ke studio. Nah itu ya aku gerak cepat sampai orang TV-nya juga terima kasih sama aku karena selamat acaranya ya, kayak gitulah contohnya. Kalau robot sih karena aku udah lumayan lama juga di apa namanya industri musik, terutama di Republik Cinta itu kurang lebih udah dari 2006 sampai sekarang ya, lumayan lama. Jadi karena udah terbiasa aja ngadepin ini ngadepin template-nya udah ada di otak, jadi cepat kalau ngerjain apa-apa. Itu aja sih sebenarnya. Keren ya. Ada kerepotan tersendiri nggak, misal sebagai apa ya, sebagai tukang audio nih banyak udah kayak PNS nih audio nih, sama sebagai basisnya Mahadewa itu ngatur waktunya itu gimana Pak? Kalau kerepotannya nggak ada, yang pasti ya karena udah jadi kerjaan, udah jadi tanggung jawab, jadi ngalir aja sebenarnya, apa namanya, jadi dari barang kosong supaya jadi isi, itu sudah biasa ngisi gitu, ngisi sesuatu. Kerepotan terus bagi waktu ya nggak ada karena masih satu manajemen, jadi jadwal itu terkontrol, jadi justru yang bagi waktu justru dari manajemen. Kalau aku sendiri tinggal jalanin aja karena aku in-house itu, jadi tahu aku kapan harus begini tahu. Itu aja sih sebenarnya. Nah ini mumpung beliaunya lagi di rumah, jadi kebetulan juga beliau ini bawa alat recordingnya yang studio pribadinya, bukan yang di Studio Legend ya kan? Ini punya Studio Legend ini. Oh ini Studio Legend juga. Cuman maksudnya yang second gear. Second studio kedua. Ini justru yang lama ini aku bawa lama untuk karena keadaan seperti ini aku jadi harus ngerjain editing di rumah, sama ini, makanya tempatnya kecil, aku usaha gimana caranya bisa tertata aja. Gitu. Kalau boleh minta saran nih Pak, minimal ini ya, untuk recording hasilnya lumayan, tapi minimal itu harus apa ya, harus ada alat apa, gearnya itu apa minimal. Kalau gear sih relatif, jadi kita nanti jadi ngomongin brand. Karena aku juga nggak mau ngomongin brand kan, karena nggak ada endorse ke aku juga. Cuma juga ngomongin ya yang pasti gear semua bagus, cuman kita tergantung dari SDM kita aja. Jadi mau bikin kayak apa, SDM dan taste-nya. Jadi kalau aku dipaksa untuk bikin aransemen dangdut contohnya ya, bisa, cuman pasti nggak akan seenak orang dangdut bikin dangdut. Begitu juga sebaliknya, itu aja sih sebenarnya. Kalau gear ya memang kalau orang Jawa bilang ono rego ono rupa ya. Jadi kalau memang harga yang mahal pasti kan ada kelas-kelasnya juga, untuk home studio, untuk high end yang studio, ataupun apa namanya yang udah benar-benar untuk industri, itu pasti akan berbeda. Jadi kalau yang untuk rumahan itu tergantung taste. Kalau kayak aku kan udah biasa di industri, jadi major ya, udah ngerti major, jadi ya ada standarisasi tersendiri untuk aku. Jadi aku punya ini harus butuh ini untuk bisa jadi enak, itu harus butuh ini ya. Aku punya set list sendiri. Itulah kira-kira. Menurut Pak Wawan ini, kalau generasinya jauh setelah Mas Wawan ini, jadi generasi sekarang ini gimana Pak? Mungkin ada saran ataupun... Kalau saran enggak, karena anak-anak sekarang pasti lebih maju karena media digelar ya, kayak YouTube, kayak apa, kita pengen lihat band ini yang lagi hit di sana juga cepat kita bisa lihat. Cuman permasalahannya kan kadang-kadang anak-anak sekarang bukan tanggung, tapi hanya sekedar hobi, bukan sebagai profesi seperti aku dulu ya. Kalau anak-anak sekarang kan masih seneng main juga, seneng bermusik juga. Mungkin ada, nggak semuanya ya, tapi yang serius di musik juga ada. Dan keseriusan itu juga tergantung dari hoki juga. Hoki nggak bisa juga kita serius bermusik ternyata cuman pinter doang, ternyata hokinya dari lahir sampai nanti mati juga nggak ada hoki, ya percuma, sama aja. Jadi itu sih sebenarnya berkaitan. Jadi nggak cuman rajin belajar juga, karena
hoki itu nggak bisa dipelajarin. Kalau kepintaran bisa dipelajarin. Jadi saranku ya ngejar kepintarannya, semoga hoki aja gitu. Ya ini kalau ngomongin kepinteran, ini tujuan kita kesini kan pertama belajar ini. Boleh dong kita dipraktekin sedikit aja antara instrumen sama vokal kok bisa senempel itu tapi nggak tabrakan itu gimana Pak? Boleh dipraktekin dong. Gimana ya caranya? Ya pastinya sebenarnya bukan masalah instrumen nempel sama vokal. Sebenarnya kalau aku bikin kadang-kadang sudah terkonsep, jadi aransemen itu juga menentukan di mixing juga. Jadi nggak bisa kita apa namanya, aransemen tidak nempel dengan lagunya itu juga akan susah di mixing soalnya. Jadi kalau produksiku jadi aku lebih banyak dari aransemen juga aku kerjain sendiri, jadi lebih cepat aja, gampang blend sebenarnya gitu ya. Jadi ya gitulah kira-kira. Mungkin dari lagu yang terbaru dari Pak Wawan yang kemarin diupload. Aduh, anakku nggak berani denger. Oh. Apa ya? Oh ini Apa aja. ya? Ini aja. Aku malah masih pakai GBS 5. Lebih nggak tahu deh, dari dulu aku cinta GBS 5. Aku ada juga GBS 10 segala macam ada. Tapi mungkin lebih familiar aja, lebih cepat ngerjain apa-apa. Dan beberapa memang nggak ada kayak melodance segala macam nggak kompatibel dengan GBS 10, jadi aku lebih senang pakai 5. Mas Dani pun juga di sana masih pakai 5. Tapi aku juga bukannya nggak bisa pakai Pro Tools ataupun pakai Logic, bukannya nggak bisa, tapi aku lebih cepat untuk pengaplikasian otakku ke sini lebih cepat. Jadi apa sudah terbiasa karena udah tahunan juga pakai ini. Ini apa ya, lagu apa ya? Aku lupa. Ini kayak ini nih. Aku tanya dulu, ini kira-kira drumnya berapa track? Coba cek dulu. Aku tanya, nggak tahu. Ini loopnya cuma 1 track. Nih. Ini pun aku nyolong beat dari salah satu lagu orang, jadi aku pakai temponya nggak segini tapi aku bikin tempo segini. 1 track nih. Ya, ini kayak gini nih. Ya kan? Nah tergantung dari kita punya ide mau dibikin seperti apa. Ya kita pinter-pinter ngemas ininya juga, ngemas instrumen yang lain. Ini salah satu lagu yang aku bikin elektronik sendiri. Ini sebenarnya kan loop doang, nggak ada drum ini. Ini aku yang main cuman gitar aja, lainnya aku pakai MIDI semua. Ini aku belum hidupin yang audio kan, ini audionya aku mati ini. Cuman MIDI doang nih. Dan ini aku nulis semua, gambar semua. Ya kan? Tuh, MIDI semua. Ini pasti akan berubah. Dikasih beat kan jadi enak.
Kalau digabungin ini pas semua MIDI semua ini. Cuman yang enggak cuman gitar. Cuman gitar aja nih. Gitar mana ya? Ini doang yang aku audio sama vokal. Lainnya MIDI. Dan gitar pun aku nggak pakai apa-apa, aku pakai apa? Pakai plugin semua. Nah ini kalau udah digabung, udah di mix jadinya begini. Cek. DMG DLW and we back. Oh, I forgot, we never go. Bila hatiku rindu kamu, ku panggil namamu selalu. Dan bila kau tak mendengar rinduku, hatiku hancur karena kau tak rindu. Ku rindu kamu melebihi nalarku, mengganggu otakku, mengganggu syarafku. Ku lagi rindu, aku gak bohong. Ku lagi kangen, gak asal ngomong. Ku lagi rindu, aku gak bohong. Ku lagi kangen, gak asal ngomong. Bertahan, ku tetap rindu padamu. Tak peduli kamu tak rindu padaku, karena rinduku melebihi benciku. Kau jadikan aku budak rindumu. Aku ini rindu kamu, aku ini pengen kamu, aku ini mikir kamu, otakmu kemana gak mikirin aku. Aku ini rindu kamu, aku mikir kamu. Ini vokal juga aku nggak pakai mikrofon kondenser ini. Pakai SM58 ini, pakai kayak gini nih. Nggak percaya pasti. Bila hatiku rindu kamu. SM58 ini beneran, karena ya itu aku bilang, jadi belum tentu kondensor itu cocok dalam satu buah komposisi. Kadang dibutuhin juga mic yang nggak terlalu peka, karena aku di sini banyak track yang apa namanya, bukan range-nya, clarity-nya, clear-nya nggak bisa diterima sama kondensor. Ini kayak gini nih. Pengen kamu, aku Ini kan kalau pakai kondensor kan berantakan pasti. kamu, aku ini mikir kamu, otakmu kemana gak mikirin aku. Aku ini rindu kamu, aku ini pengen kamu, aku ini mikir kamu, otakmu kenapa gak nyambung denganku. Pengen kamu, aku ini mikir kamu, otakmu kemana gak mikirin aku. Gak mikir aku ini rindu kamu, aku ini pengen kamu, aku ini mikir kamu, otakmu kenapa gak nyambung denganku. Karena nggak butuh ngedit tune. Ini kalau udah jadiin satu enak.
Pusing. Semakin banyak instrumen ya semakin susah karena frekuensi banyak pastinya. Terus penonjolan yang mau ditonjolin itu banyak. Misal di lagu ini nih aku pengen ininya naik, pengennya naik. Kalau banyak instrumen pasti kalau kita nggak jeli bikin dimensi sama misah-misahin frekuensi, jadinya tubruk-tubrukan pastinya kan. Nah itu sebenarnya sih tes juga, tes sama kan tiap media pasti ada analiser juga kelihatan di situ. Oh ini nubruk ini frekuensi ini nubruk ini kan di Solo kelihatan. Oh ini ada di sini berarti instrumen yang lain nggak boleh ada frekuensi ini. Itu bisa dipelajarin sih semuanya, bisa dipelajarin semuanya. Sama pede sih sebenarnya kalau mixing itu pede. Jadi semakin pede akhirnya kita punya color mixing sendiri. Kalau aku seperti itu sih punya pendapat seperti itu. Jadi tiap orang punya taste sendiri. Kadang ada yang bilang wah mixing Wawan elek, tapi ada orang yang bilang enak ini pas di lagu ini nih. Jadi semua taste juga sama selera. Orang ini seneng aku yang mixing, orang ini seneng dia yang mixing, seneng orang lain yang mixing. Jadi tergantung aja sih, seneng kita aja kalau menurutku. Yang pasti didengar enak aja, denger enak. Kalau di RCM sendiri Mas Wawan semua gitu. Kalau di RCM ya Mas Dhani pastinya, Mas Dhani sebagai supervisor, tapi aku menyiapkan semuanya, menyiapkan trackingnya, menyiapkan materinya, dan nanti setelah itu jadi aku juga bantu balance, bantu editing juga, bantu macam-macam. Dan pada akhirnya kan memang sound RCM itu ya seperti itu ya. Sebenarnya bikinan kami berdua gitu, yang aku udah biasa begini, Mas Dhani udah biasa begini, akhirnya klop. Udah lama juga, udah dari 2006 aku ikut campur di produksi 2006. RCM. Jadi album pertama kali produksiku Dewi Dewi. Kalau Bintang 5 belum ya? Bintang 5 belum aku. Kerajaan Cinta. Terus 2006. Repackage itu aku tuh. Repackage sama single Dewi. Terus Mati Aku Mati. Apa lagi ya? Banyak. Perempuan Paling Cantik. Bukan Cinta Manusia Biasa. Itu kerjaanku juga. Itu lagu paling keren tuh. Ya. Bukan Cinta Manusia Biasa itu. Bisa dilihat di video Legend ada. Di video Legend. Nggak di YouTube-nya Mas Wawan aja. Enggak lah, kan bukan hakku. Itu lagunya Mas Dhani, dan itu memang karya besar Mas Dhani juga. Jadi perlu kita apresiasi juga. Gitu. Iya. Jadi nama TMG. Nah ini saya penasaran ini. Ini sama-sama orang TMG soalnya ya kan. Itu sudah jadi identitas banget ini. Jadi di kalangan industri nasional ini Wawan TMG ya. TMG itu kan kalau menurut saya loh, ini kan nama kota ini, nama kota kita ini. Yeah. Nah, itu story-nya gimana? Historinya ya dulu di Republik Cinta Manajemen itu ada 2 Wawan, satunya lagi Wawan basisnya Mulan Jamila, terus sama Wawan aku. Nah, yang satu anak Surabaya, yang satu anak Temanggung. Jadi untuk membedakan itu, Mas Dhani kadang aku ditanyain, kamu asli mana Temanggung? TMG ya, kata dia TMG. Nah, akhirnya sampai sekarang aku jadi lebih banyak orang mengenal TMG. Tapi bukan itu aja sih, pada filosofinya juga aku ya karena aku memang orang daerah, jadi aku nggak malu untuk mengakui bahwa aku memang orang Temanggung gitu. Jadi memang, dan aku cinta juga sama kota kelahiranku, sampai sekarang juga aku banggakan. Kadang kalau pulang juga suka lama di Temanggung. Kalau belum ada kerjaannya jarang-jarang mau berangkat lagi. Sampai di telepon berkali-kali sama Mas Dhani juga kadang-kadang suka molor-molor, karena memang di Temanggung itu dari lahir sampai sekarang itu merasakan kenikmatan dan ya memang kota kelahiran, memang lahir di sini juga. Suatu saat nanti aku akan mati di sini juga gitu. Jadi dikubur di sini. Jadi ya kenapa mesti malu? Kalau namanya ditambahin dengan kota kelahiran itu buat aku malah justru suatu kebanggaan. Nyatanya yang satunya si Wawan satunya kan jadi untuk membedakan Wawan TMG sama Wawan SB.
Sampai sekarang juga tetap nggak dipanggil Wawan SBY, tapi aku tetap TMG gitu. Meskipun dia udah nggak aktif di bandnya Mulan lagi, tapi tetap dipanggilnya Wawan lain. Aku lebih bangga dipanggil itu. Dan akhirnya kan setelah mungkin aku termasuk pertama kali ya yang pakai TMG. Jadi setelah itu jadi banyak yang pakai nama siapa belakangnya TMG lebih banyak. Jadi aku ikut seneng karena mereka bangga juga dengan kota kelahirannya, itu aja sih. Ya. Tapi itu sangat berpengaruh ya Pak. Ini real, ini saya cerita. Saya kan di Jakarta juga. Jadi tiap kali saya main ke studio, wah dari Temanggung ya, pasti bisa ini ya gitu. Padahal saya main musik terbatas, nggak ya, cuman bisa-bisaan doang. Tapi jadi ngaruh banget. Anak Temanggung ya, pasti bisa kayak gini. Nah itu. Iya, maksudnya gitu. Jadi pengaruhnya gede di situ. Setiap kita main. Tapi memang Temanggung itu juga dari dulu juga kalau untuk Jawa Tengah lumayan buat barometer bermusik ya. Terutama bermusik banyak juga band-band besar yang lahir, meskipun bandnya bukan domisili Temanggung, bisa jadi Jogja, bisa jadi Magelang, bisa jadi Semarang, tapi personilnya ada beberapa yang memang lahir dari kota Temanggung gitu loh. Kayak bandku kan drummernya aslinya lahirnya bukan di Temanggung, lahirnya di Salatiga. Terus vokalisku lahir Magelang, tapi mereka kumpul di sini, akhirnya besar di sini. Bandku jadi juara nasional juga pakai nama Temanggung. Jadi lumayan barometer kalau zaman tahun 90-an sampai 2000 awal itu masih untuk barometer Jawa Tengah itu masih orang lihat Temanggung. Alhamdulillah lah. Jadi mungkin juga jangan heran memang dari zamannya itu sudah seperti itu. Kalau dengan ke kota lain juga bukan karena aku, karena memang darahnya seperti itu, darah ininya. Jadi ya alhamdulillah kita ikut bangga juga Temanggung jadi barometer. Minimal orang jadi tahu bahwa kota kita memang bagus kok. Bukan orang-orangnya aja. Kotanya juga bagus, bersih. Kalau kita kayak tadi siang aku jalan sama anakku ke Sumbing, arah ke Sumbing sana juga takjub banget karena dulu cuma cerita bisa sampai sana. Sekarang udah bisa beneran pakai kendaraan sampai atas bisa. Jadi aku seneng tadi hari ini tuh seneng cerita yang berpuluh-puluh tahun lalu diceritakan bapakku, akhirnya kesampaian, bisa lihat, ini loh yang dulu ceritain bapakku, dulu pernah hiking, kalau zaman dulu ya hiking sampai sana, dan akhirnya aku bisa sampai tempat itu juga dengan berkendaraan sama anakku, dan hanya beberapa menit sampai sana gitu. Baru kali ini karena memang waktuku juga lebih banyak di Jakarta, domisili di sana, dan setahun ini kan semenjak anakku meninggal aku pindah ke sini itu baru setahun ini. Iya. Setahun ini untuk lebih banyak sering pulang ke Temanggung. Dan anak istriku tinggal di sini sekarang, domisili di Temanggung. Aku sendiri yang memang stay Jakarta gitu. Mohon izin ini saya mau cover lagunya salah satu. Monggo silakan ya. Milih ya, boleh ya. Monggo. Cover aja nggak apa-apa. Itu aja kalau mau cover, ada kan di YouTube. Silakan pilih aja. Kalau aku sih cover itu ya, ada beberapa aku cover lagu orang itu juga aku sih nggak pernah peduli dapat kena copyright ataupun apa, yang penting aku kan mengapresiasi karya. Jadi aku bukan YouTuber juga, pokoknya aku pengen nyanyi ini, pengen aku bikin covernya yang pasti kalau bisa cover itu tidak sama dengan aslinya pastinya, karena kalau sama dengan aslinya yang mending yang aslinya pastinya kan begitu kan. Jadi berusaha bikin sesuatu yang berbeda dengan caraku. Aku beberapa coveranku memang jauh dari aslinya. Kayak cek aja di YouTubeku. Ada aku cover lagunya Javad Jive itu juga. YouTube-nya apa, Pak? Wawan TMG. Tetap TMG ya. Aku cover lagu Javad Jive itu juga aku aransemen sendiri. Jauh dengan aslinya. Aku bikin hip hop, lebih hip hop. Jadi dan itu pun aku izin juga sama Kang Noe Javad Jive. Ketemu terus aku ngobrol. Kang, aku cover ya, enak lagu ini, banyak kenangan waktu lagu hits tahun 90-an. Itu aku cover, dan pastinya jauh dari aslinya, dan aku bikin versiku. Terus ada beberapa
cover lagu Chrisye juga seperti itu, aku bikin beda dengan pecahan-pecahan suara, dengan apa namanya choir dengan komposisi seperti itu. Terus banyak kok cover, cek aja di YouTubeku. Itu pasti aku akan mikir seperti itu. Jadi ngapain kalau aku cover sama aslinya? Kenapa nggak dengerin yang aslinya aja gitu loh? Pasti lebih enak karena ngetop di situ kan. Dan kalau bisa kalau anak sekarang kan latah begitu ada lagu ngetop cover. Aku kurang begitu setuju karena zaman dulu lagu-lagu dulu itu lebih evergreen, dan yang nggak ngetop itu justru bagaimana caranya dibikin ngetop. Kalau udah ngetop dibikin ngetop ya percuma. Kalau aku menurutku kayak gitu ya. Banyak sekarang kan, waduh ini lagu ngetop rombongan cover ini semua, sampai bingung ini versi yang punya siapa, versi punya siapa. Apa di YouTube itu sampai kebingungan. Nah, aku kurang setuju karena ya percuma gitu loh, percuma. Tapi ya sah-sah aja sih, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah kan, kreativitas orang hak masing-masing. Cuman aku bukan tipikal yang begitu. Kalau mau cover, kadang-kadang aku ambil lagu yang orang nggak tahu, tapi begitu orang denger, kok enak ya. Nah itu kayak gitu. Aku lebih setuju dengan seperti itu. Itulah. Jadi nggak niru ya. Maksudnya Ya. ada ide dari kita juga. Iya, pastinya begitu. Kalau cover, kalau bisa sih jauh dari aslinya, itu lebih akan apa ya, lebih original. Original pengcovernya, bukan original lagunya ya. Kalau original lagunya ya itu tadi, mending denger yang aslinya ya. Namanya juga original, tapi kalau original pengcovernya ya bagaimana lagu itu dibawakan, diaransemen lagi sesuai dengan karakter pengcovernya gitu loh. Ya. Mungkin ada apa ya? Ada pelajaran yang mau dibagi sama adik-adiknya Mas Wawan, mungkin di bawah generasinya kan. Mungkin ada. Kalau pelajaran recording sih sekarang bisa banyak tutorial, tapi pastinya aku pesen aja. Jadi jangan malas belajar pastinya. Malas belajar itu banyak sekali belajar. Belajar itu bukan cuman di media aja. Jadi belajar bikin lagu, belajar lebih baik lagu sendiri daripada cover. Mau diapresiasi orang ataupun enggak, dan hoki atau enggak, itu yang penting karya sendiri itu lebih puas menurutku. Itu apa namanya, pesanku. Terus untuk yang giat di recording, senang di audio, ya pastinya lebih banyak belajar dari tutorial yang lebih jago. Banyak kok dari luar negeri juga ada, sekarang digelar media. Jadi kita tidak perlu belajar mendatangin orang. Mungkin memang kayak aku mungkin banyak pengalaman, jadi mungkin bisa dipelajarin trik-triknya, dari hasilnya udah ketahuan. Nggak perlu kita harus detail, sini main ini harus begini. Bisa kok dipelajarin di tutorial yang lain, itu banyak. Itu aja sih. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini udah jam berapa ini? Udah malam ya. Kita udahan dulu. Mungkin besok atau lusa atau kapan kita bisa sambung lagi. Ya semoga ini semua bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kayaknya saya cukup berbagi pengalaman, cukup memberikan bukan edukasi, tapi memberikan segala yang apa namanya, saya punya sebagus mungkin untuk bisa dimengerti untuk para adik-adikku, apa namanya, generasi berikutnya, supaya semua itu tetap nyambung, nantinya ada penerusnya. Nanti pada kesempatan lain mungkin ada tutorial ataupun apa, nanti kita bisa sambung lagi. Terima kasih udah tonton channel YouTube siapa? Metamorfosa. Oke.